dalam pikiran Bapak Ibu tentang tema kita pada malam hari ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Pola. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Sebagai refleksi awal di modul ini, kira-kira konteks apa yang bisa Bapak Ibu guru lakukan untuk memberi atau mengenalkan pembelajaran pola kepada anak kita? Ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu? Ada? Kita skip aja ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa pola terkait dengan aljabar? Kemudian juga ketika mendesain konteks permasalahan yang melibatkan pola, tahap berpikir apa yang harus dibangun oleh guru. Nah, itu salah satu contoh refleksi awal yang akan seharusnya bisa kita jawab sebelum pembelajaran ini. Baik, untuk pola itu sendiri di matematika dapat dikatakan sebagai ilmu tentang pola. Kemudian kemampuan mengenali pola sebagai keteraturan yang berulang adalah fondasi penting di dalam matematika. Yang pertama dari alur gembira akan kita gali dan eksplorasi konteks. Konteks pada pola bersumber dari mana saja di setiap aspek kehidupan yang dekat dengan anak. Ada konteks di rumah, konteks di sekolah dengan menyusun kursi sekolah, konteks di masyarakat, tata letak tempat duduk di kursi bus, kemudian antri di puskesmas. Selanjutnya di bab konten, bagaimana membangun aturan berpikir murid ketika belajar pola? Ada alurnya dari mengenali pola dahulu, kemudian menyalin pola, kemudian memprediksi pola, dan terakhir pola itu murid dapat menemukan hubungan relasi dengan yang menyebabkan pola. Ada beberapa contoh, bisa mulai lagu, urutan bilangan atau urutan warna, kemudian dari piket kelas itu juga bisa kita ambil pembelajaran atau mengenalkan pola kepada peserta didik. Kemudian alur yang kedua yaitu membuat konten. Nah, di sini ada konteksnya, kita ambil dari jadwal piket kelas. Oh, ini yang tadi, maaf Ibu. Aktivitas 2. Nah, selanjutnya untuk alur yang ketiga yaitu membuat aktivitas akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ibu Etika. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Dede. Kita lanjutkan materi kita berikutnya yaitu B pada gembira, yaitu membuat aktivitas. Nah, di sini tentu tujuan pembelajaran dari kita harus tentukan terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Kemudian kita tentukan persiapan yang harus kita lakukan. Guru sebelum melakukan aktivitas, apa peralatan yang harus kita gunakan? Harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian kita desain pengalaman belajar di aktivitas tersebut, kita urutkan mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang penting kita masukkan prinsip pembelajaran mendalamnya di sini yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Harus kita masukkan ke dalam aktivitas. Itu yang B-nya. Kemudian kita lanjutkan. Ini dia, kita memiliki satu contoh aktivitas yang kami tampilkan, bisa dilihat di sini. Judul aktivitasnya, tujuannya, di tujuan sudah langsung tercantum di situ. Pembelajaran mendalamnya ada memahami, ada mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian di sini kita harus menyediakan atau mencari media yang ada dalam benda konkret siswa kita. Ingat, dalam pembelajaran gembira kita harus larikan ke dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Itu yang perlu kita masukkan ke dalam pembelajaran gembira ini. Kemudian di sini ada yang namanya salah satu aktivitas yang saya contohkan di sini. Bisa didengarkan Ibu-ibu? Di sini kami memberi salah satu contoh buat aktivitas B pada gembira.
Di sini adalah contoh pola berulang, pola Ditengok tepuk. tadi di satu, Tapi diiringi dengan satu suara, C. maaf ibu Ini karena dia mungkin paling tidak masuk ya. terdengar suaranya. Ini pola tepuk. Nanti akan kita kirimkan linknya biar bisa tonton bersama-sama. Nah, setelah B, kita lanjut I. Ikuti pemikiran murid. Di sini kita identifikasi dulu keteraturan yang berulang. Pada konteks di sini bisa kita pilih pada lagu satu-satu, itu juga termasuk dalam ikuti pemikiran murid. Kemudian di sini, bagaimana kira-kira guru merespon dari ikuti pemikiran murid ini? Yang ke R dan A. Tadi sudah I ya Bu ya. R dan A, rayakan dan akhiri. Dalam pembelajaran kita bisa memasukkan rayakan dan akhiri seperti ini. Kamu hebat sudah berusaha. Hari ini kita bermain menggunakan kalimat apa yang sudah kalian pelajari. Seperti lagu tadi, siapa yang besok pagi ingin bangun pagi dan mandi sendiri. Inilah salah satu kegiatan rayakan dan akhiri. Nah sekarang kami ingin meminta ibu merefleksikan apa variasi strategi yang dapat ibu-ibu tambahkan untuk mengikuti pemikiran murid. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita perbaiki di dalam pembelajaran. Sekarang kami memberi tugas Bapak Ibu Guru menyusun pembelajaran alur gembira dengan pola dengan mengerjakan RK yang sudah kami bagikan tadi. Silakan dikerjakan ya Ibu-ibu. Kita beri waktu 15 menit. Setelah kita kerjakan, kita presentasikan. Oke, sudah selesai kita sudah presentasikan bersama. Terima kasih. Kemudian refleksi akhir. Apakah terjadi perubahan pemahaman ibu-ibu semua setelah kita melakukan kegiatan hari ini? Sudah Ibu-ibu? Nah, sekarang makanya saya nyampaikan semangat kuda. Bu, mudah-mudahan itu selesai lah ini ya. Baiklah kami penampilan terakhir bukan Melayu. Kalau kami Melayu, kalau tak untung buntung nih. Kalau untung dapat waktu, buntung mati mendadak hati. Baiklah, Bapak Ibu, kami akan membahas tentang berbagi dengan gembira modul 1 bab 3. Di sini pematerinya saya sendiri Bin Iskandar dan Ibu Mas Darita. Kami sama-sama dari Bengkalis. Cuma terbelah pulau, satu di Duri, satu di Pulau Bengkalis. Oke, baiklah kami lanjutkan. Ini sebatas demo aja Bu. Oke. Nah, ini ingin saya sampaikan capaian pembelajaran pada fase A. Menurut keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 046/H/KR/2025 menyatakan fase A umumnya untuk kelas 1 dan 2 SD program paket A. Pada akhir fase A, murid memiliki kemampuan sebagai berikut. 1.1 bilangan menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sensi pada bilangan cacat sampai 100, membaca, menulis, menentukan dan seterusnya. Oke, kami lanjutkan. Kami akan membahas ini melalui sintak gembira. Sintak gembira itu seperti yang telah Bapak Ibu ketahui lah apa itu gembira. Yang jelas gali dan eksplorasi konteks. Nah, di sini bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengawali pembelajaran pecahan kepada murid Bapak dan Ibu. Di sini saya tidak terlalu banyak ingin bertanya dengan Bapak Ibu karena waktu yang membatasi kita. Saya lanjutkan aja Bapak Ibu. Nah, seperti Bapak Ibu lihat gambar di depan, ada gambar buah semangka dan martabak. Kira-kira ini saya tanya sih ke Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu lihat kondisi dari dua benda ini bagaimana? Oke, ya terbelah dua. Kemudian martabaknya toppingnya model segi 4 Bu. Ya, dari eksploitasi ini akan kita merujuk ke pembelajaran yang akan kita bahas.
Saya lanjutkan di muatan konten. Sesuai capaian pembelajaran tahun 2005, pada fase A kita akan berfokus pada membelajarkan pecahan 1/2 dan 1/4. Namun dalam hal ini fokus kita adalah pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Oke, ini Bapak Ibu konsep setengah pada kegiatan telur rebus. Bagaimana cara Bapak Ibu mengantarkan murid Bapak Ibu memaknai pecahan menggunakan stimulus berikut? Jadi di sini kami minta pendapat Bapak Ibu karena waktu dan tugas mengejar kita. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya muatan konten. Masih dalam muatan konten, apa kelebihan dan kekurangan membelajarkan makna pecahan menggunakan stimulus tadi? Pentingnya dari gambar tadi itu, pentingnya menghadirkan media peraga sebagai jembatan. Oke, buat aktivitas. Aktivitas 1, seperti gambar yang Bapak Ibu lihat, memahami konsep melipat dan mewarnai kertas origami. Dari 2 bagian sama besar disebut setengah, ditulis 1/2, di mana angka 1 dinamakan pembilang, angka 2 dinamakan penyebut. Untuk aktivitas kedua, memahami konsep 1/4 atau 1/4, melipat dan mewarnai kertas origami. 1 dari 4 bagian sama besar disebut 1/4, ditulis 1/4. Ikuti pemikiran murid. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Ibu Mas Darita. Terima kasih, masih semangat Bapak Ibu. Semangat. Di mana semangatmu? Oke, kita harus breaking dulu. Tolong berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita harus breaking sebentar. Halo, berdiri dong. Oke, kita harus breaking ya. Ayo kawan-kawan bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju 1 langkah, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur 2 langkah, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan gembira yang selanjutnya, yaitu I, ikuti pemikiran murid. Nah, Bapak Ibu, untuk dalam gembira yang ikuti pemikiran murid, kita akan memperhatikan permasalahan-permasalahan pada aktivitas penguatan pemahaman dan mengaplikasikan sebelumnya. Kemudian kita identifikasi kemungkinan jawaban murid. Nah, lalu kita diskusikan strategi untuk mengantisipasi jawaban murid yang kurang tepat. Nah, Bapak Ibu, kira-kira jika kita dulu kita mengajar belum dengan sintak gembira, kira-kira kalau dalam pengajaran kita yang lalu, dapat nggak anak murid kita menjawab langsung dengan gambar seperti ini? Ya? Mungkin ada yang dapat, ada yang bisa menjawab, ada yang tidak. Nah, dengan sintak gembira ini, setelah kita ajarkan kepada murid dan ikuti pemikiran murid, kira-kira bisa nggak murid kita menjawab melihat gambar ini? Ini ukuran berapa, gitu kan? Ini berapa pembagiannya? Yang nomor 2 berapa? Kira-kira bisa nggak anak murid kita menjawab? Bisa ya? Kita lanjutkan. Nah, setelah kita ikuti pemikiran murid, kita laksanakan. Adakah diskusi lainnya yang pernah Bapak Ibu temui? Ada? Oke, kita lanjut. Nah, lalu kita rayakan dan akhiri pembelajaran. Nah, untuk merayakan dan mengakhiri pembelajaran, yang harus kita lakukan pertama itu adalah
Lakukan asesmen untuk mengukur proses belajar murid dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu kita ajak murid melakukan refleksi dan kita berikan apresiasi atau umpan balik yang memotivasi. Nah, ini contoh refleksi yang bisa kita laksanakan. Bagaimana perasaan kalian mengikuti aktivitas hari ini? Apakah aktivitas melipat dan mewarnai kertas lipat menyulitkan? Nah, ini ya. Ada contoh-contoh yang lain. Kemudian ini ada contoh apresiasi atau umpan balik yang memotivasi. Nah, murid berhasil membagi kertas menjadi 2 bagian sama besar. Lalu kita ucapkan, bagus sekali. Ya, kamu sudah membagi kertasnya dengan menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya, jadi ada penekanan di situ, sama besar. Jadi sehingga anak nanti akan mudah. Kalau ini yang tidak sama besar berarti bukan pecahan setengah atau seperempat. Nah, ini ada tugas. Buatlah rancangan aktivitas untuk mempelajarkan bilangan sesuai capaian pembelajaran pada fase A menggunakan lembar yang sudah disediakan. Oke? Kita lanjut refleksi. Nah, Bapak Ibu, apa hal baru yang diperoleh dari sesi bermain angka dengan gembira ini? Apa yang dapat Bapak Ibu pahami keterkaitan materi ini dengan pembelajaran mendalam? Lanjut ya. Oke, terima kasih. Nah, itu aja yang dapat kami sampaikan pada sesi pembelajaran berbagi dengan gembira. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.